Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Cipa dengan NIM 19070302 dari program studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester MK Bilaut dengan menjawab beberapa soal berikut. Soal yang pertama itu ada pengaruh salinitas terhadap biota akuatik. Jawabannya itu adalah salinitas merupakan faktor pembatas dominan yang mempengaruhi kehidupan organisme karena zona ini terbuka saat air surut sehingga dapat digenangi air tawar melalui masukan sungai. Itu menyebabkan nilai salinitas turun dan pada saat tertentu salinitas akan melewati ambang batas kemampuan organisme yang memiliki toleransi rendah terhadap salinitas. Sedangkan pada saat tertentu ketika pasang nilai salinitas akan meningkat drastis dan ketika evaporasi meningkat maka nilai salinitas juga akan meningkat. Secara fisiologis salinitas itu mempengaruhi ikan melalui proses osmoregulasi, yakni sistem pengaturan keseimbangan tekanan osmotik cairan dalam tubuh. Dengan osmotik habitat lautan, kandungan salinitas yang terlalu tinggi atau rendah dapat bersifat merusak sebagian besar organisme laut bersifat isotonik dan tidak ada masalah dengan salinitas kecuali pada jenis ikan laut. Nah, ikan minum air untuk mengeluarkan garam melalui insang, juga mengeluarkan urin sangat pekat dengan jumlah sangat sedikit untuk menghemat air. Karena salinitas itu mempengaruhi densitas air laut, sehingga berpengaruh penting pada penggabungan organisme laut. Soal yang kedua itu ada mengapa di muara terjadi fluktuasi salinitas? Apa dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik? Jawabannya itu ada dapat kita ketahui fluktuasi salinitas merupakan kondisi yang umum terjadi di daerah muara yang merupakan tempat bercampurnya massa air laut dengan air tawar. Oleh sebab itu, dampaknya bagi tingkah laku biota akuatik, yaitu di mana kondisi perairan yang bersifat asam atau basah akan membahayakan kelangsungan hidup si organisme karena dapat mengakibatkan terjadinya gangguan metabolisme dan respirasi. Batas toleransi organisme terhadap pH bervariasi dan pada umumnya sebagian besar organisme akuatik sensitif terhadap perubahan pH. Nah, soal yang ketiga itu ada apa dampak dari El Nino dan La Nino? Jawabannya itu ada dampak El Nino terhadap Indonesia sendiri ialah kekeringan atau hujan sedikit di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini itu dialami oleh India, Filipina, dan juga Australia. Berbeda dengan El Nino, La Nina ini yang membuat suhu permukaan laut Samudra Pasifik akan mengalami pendinginan pada bagian tengahnya. Nah, dampak fenomena iklim La Nina ialah meningkatnya curah hujan dan wilayah Indonesia secara umum. La Nina memiliki suhu permukaan laut yang lebih tinggi dari biasanya. Fenomena ini itu biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. Nah, La Nina itu mengandung tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Oleh sebab itu, fenomena La Nina juga menimbulkan efek yang berbeda sebab ia itu menghasilkan hujan deras di wilayah Indonesia dan India. Bahkan biasanya itu Australia mengalami banjir besar saat fenomena La Nina sedang berkembang di Indonesia. Nah, soal yang keempat itu solusi untuk mengatasi sampah laut. Jawabannya itu ada beberapa solusi untuk mengatasi sampah plastik di antaranya. Yang pertama ada gerakan nasional peduli sampah di laut seperti mengutip sampah secara serentak. Yang kedua itu ada gerakan ini dilakukan melalui pendidikan bagi aparatur sipil, mahasiswa, pelajar, dan pendidik. Dalam aksi ini KLHK sudah menyelenggarakan
membicarakan akan geraksi nasional sosialisasi mengenai dampak negatif sampah laut, terutama plastik bagi kesehatan dan ekosistem. Secara sosialisasi terkait pengelolaan sampah terpadu. Ada pengendalian sampah strategi. Kedua ialah pengendalian sampah pada daerah aliran sungai. Pengendalian sampah plastik dari sektor industri. Pada aksi ini, KLHK sudah membentuk Permen LHK tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen yang saat ini sedang dalam tahap pengundangan. Dan ada pengelolaan sampah plastik, contohnya itu yang diolah buat digunakan kembali atau diolah menjadi barang lain. Dan ada aksi ketiga adalah pengelolaan sampah plastik yang berasal dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan, serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa aksi yang sudah dan sedang dilakukan KLHK antara lain penyusunan draft peraturan pengelolaan sampah mulai dari reception filling sampai dengan pengangkutan, support sarana dan prasarana dilakukan lagi. Dan ada diversifikasi skema pendanaan. Aksi keempat adalah diversifikasi skema pendanaan di luar APBN, memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum. Dan ada memacu inovasi strategi. Kelima itu memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan. Yang kelima itu ada mengapa plankton disebut produsen primer perairan dan bioindikator. Jawabannya adalah karena plankton itu sendiri merupakan kelompok biota akuatik, baik berupa tumbuhan maupun hewan yang hidup melayang terapung di atas air. Dan pergerakan serta penyebarannya itu dipengaruhi oleh gerakan arus. Walaupun sangat lemah, plankton itu terbagi atas dua kelompok. Yang pertama ada zooplankton atau plankton hewan dan zooplankton dan fitoplankton atau plankton tumbuhan. Komponen utama dalam rantai makanan ekosistem perairan, fitoplankton berperan sebagai produser primer dan zooplankton sebagai konsumen pertama yang menghubungkan dengan biota pada tingkat trofik yang lebih tinggi. Fitoplankton itu adalah tumbuhan air dengan ukuran yang mikro serta hidup melayang di air. Fitoplankton itu juga berperan dalam ekosistem perairan, yang mana memiliki peran yang sama pentingnya itu dengan peranan tumbuhan hijau. Dengan peranan hijau dan lebih tinggi ekosistem daratan. Fitoplankton ini juga memiliki kemampuan untuk berfotosintesis serta dapat menghasilkan senyawa organik. Untuk membuat fitoplankton disebut sebagai produsen primer. Fitoplankton ini berfungsi sebagai produsen primer di perairan yang merupakan sumber kehidupan bagi seluruh organisme hewani lainnya. Di samping sebagai penghasil oksigen, fitoplankton ini baik langsung maupun tidak langsung ia juga merupakan makanan bagi konsumer primer yaitu zooplankton. Dalam hal ini perkembangannya sangat dipengaruhi oleh zooplankton. Kemudian keberadaan fitoplankton itu akan dipengaruhi berkembang dengan cepat ketika populasi zooplankton mengalami penurunan. Sedangkan fitoplankton tergolong sebagai organisme autotrof yang membangun tubuhnya itu dengan mengubah anorganik menjadi zat organik dan memanfaatkan energi karbon dari CO2 dan bantuan sinar matahari melalui proses fotosintesis. Distribusi plankton itu dapat dijadikan sebagai penentu kesuburan perairan karena plankton itu atau fitoplankton dan zooplankton merupakan sumber pakan bagi organisme perairan.
Banyaknya plankton pada suatu perairan menunjukkan bahwa daerah tersebut sebagai tempat pemijahan dan tempat asuhan berbagai organisme air. Nah, selain itu, plankton juga dapat mengindikasikan terjadinya pergerakan massa air. Keberadaan plankton sangat berkaitan dengan sumber daya perikanan di perairan tersebut. Nah, kelimpahan yang merupakan tinggi rendahnya jumlah individu populasi suatu spesies. Biasanya hal ini menunjukkan besar kecilnya ukuran populasi atau tingkat kelimpahan populasi terhadap suatu spesies. Nah, kelimpahan plankton sangat dipengaruhi adanya migrasi. Nah, migrasi itu sendiri dapat terjadi akibat dari kepadatan populasi, tetapi dapat pula disebabkan oleh kondisi fisik lingkungan, misalnya perubahan suhu dan arus. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.